Baiklah, kita masuk pada pertemuan kedua untuk praktikum statistika 1. Ya. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ya. Nah, saya ambil contoh kasus di sini. Ini saya mencatat data pemakaian air PDAM bulanan dalam meter kubik. Datanya seperti ini. Ada yang habis 71 meter kubik, 74, 45, 61, dan seterusnya. Ini ada 10 pengamatan. Ya. Berdasarkan data ini, hitung rata-rata, median, dan modusnya. Caranya, data ini saya simpan dulu di worksheet-nya Minitab. Ya. Di sini saya naruhnya di C1. Ya, di C1. Nah, di sini saya peragakan naruhnya cuma di C9. Saya taruh di C9, tidak masalah. Hanya beda tempat. Ya. Ini saya taruh di C9. Nah, dari data ini saya ingin tampilkan berapa rata-rata, median, dan modusnya. Ingat, data di sini adalah belum dikelompokkan, maka kita bisa menggunakan menu bar. Jadi perintahnya ada di sini, start, basic statistik, pilih display descriptive statistik. Nah, gitu. Di situ masukkan variabelnya adalah PDAM. Ya, itu ada di C9 tadi. Statistik yang kita tampilkan rata-rata, median, modus. Jadi yang lain tadi saya hapus, ya. Jadi saya hanya butuh 3 ini, sesuai yang diminta. Kita oke, kita oke lagi. Nah, di sini terbaca rata-ratanya 59,4 meter kubik, medianya 61 meter kubik, modusnya 61. Karena 61 ini muncul 2 kali, gitu ya. Nah, perintah Minitab-nya adalah ini. Describe, petik PDAM, petik tutup, baru titik koma. Titik koma ini di enter nanti akan keluar subcommand gini. Mau keluarkan main, titik koma, subcommand lagi ya, di enter ya. Keluarkan median, titik koma, enter lagi. Keluar subcommand, mode, baru diakhiri dengan titik. Maka yang tampil hanya 3 unsur statistik. Ya. Ini namanya statistik. Ya, udah. Rata-ratanya ini tadi jawabnya. Jadi nanti kalau Anda dikasih tugas, ya ini tinggal di copy aja perintahnya, di blok, ya, sama outputnya sekalian, dan di blok, ya gitu, sampai sini. Habis itu Ctrl C, baru nanti dibuka Word, Ctrl V gitu aja. Ya. Oke, ini untuk yang data belum dikelompokkan sudah selesai. Ya. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana kalau datanya membentuk distribusi frekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data pemakaian listrik bulanan dalam Rp1.000. Ya, ini ada interval kelas, ini ada frekuensi. Ini batas bawah, yang ini batas atas. Nah, caranya kalau kita ingin menyelesaikan data berbentuk distribusi frekuensi begini, maka batas bawahnya Anda simpan dulu. Nah, ini saya simpan batas bawahnya di C1 dan beri nama BB. Ini adalah batas bawah. Sedangkan yang ini batas atasnya saya beri nama BA. Saya taruh di C2, baru frekuensinya saya taruh di C3. Saya beri nama FI. Ya. Nah, prosesnya sama. Untuk menghitungnya, kita harus ingat rumusnya dulu. Untuk menghitung rata-rata data yang berdistribusi frekuensi seperti ini, maka kita bisa menggunakan, sebenarnya ada 3 rumus. Saya hanya kenalkan 2 rumus saja. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Di mana XI di situ adalah titik tengah atau nilai tengah yang diperoleh dari
batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti ketemu sekian. Ya, ini juga demikian, ini tambah itu dibagi 2 dan seterusnya. Ya. Nah, rumusnya apa? Sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Nah, itu ya. Kalau kita pakai perintah apa namanya? Minitab sangat sederhana sekali. Dilangsung bisa itu. Coba kita peragakan. Peragakan langsung jadi let. Nah, pakai huruf kecil aja ya. Caps lock-nya saya dan delete K1. Ini K1 ini menyimpan rata-rata. Ya, menyimpan rata-rata. Nah, sigma Fi kali Xi itu perintahnya kalau di Minitab pakai sum. Jangan lupa setiap perintah sum harus ada kurung buka tutup. Baru apa yang mau dijumlahkan, frekuensi, yaitu Fi, dikali. Kali itu pakai lambang star. Xi, Xi-nya adalah posisi ada di C4. Nah, gitu ya. Kita ketik hurufnya bisa, pakai ketik C-nya ini juga bisa. Jadi C3 star C4 juga mau. Ya. Saya pakai hurufnya aja. Karena sudah saya namai. Ya. Baru dibagi ya. Sigma Fi, berarti perintahnya sum, kurung buka tutup, Fi. Nah, ini kalau saya enter, nah akan keluar from MTB lagi. Nah, kalau saya print, nah, maka keluar hasilnya sebesar 434,5. Ini adalah rata-ratanya, X bar. Ya, kalau menggunakan apa tadi? Data berdistribusi frekuensi. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau kita ingin praktek, ya, saya juga bisa pakai rumus kedua ini. Ya, saya pakai rumus kedua ini. Nah, caranya di mana? Nah, saya praktekkan, ya. Ini saya minimize saja, atau ini saya klik aja ya. Nah, caranya seperti di sini, ya. Pertama, Pak, saya membuat nilai XI dulu. Ya, XI-nya tadi sudah diperoleh dari perintah let C4. Sama dengan kurung buka C1 ditambah C2 dibagi 2. Ya. Ini akan muncul nilai ini. Nah, untuk mempraktekkan ini saya anggap aja ini belum muncul ya, ini belum muncul. Nah, ini saya delete dulu. Saya perintahkan di sini, let C4 sama dengan apa? C1 ditambah C2. Berarti ini batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, jadi langsung per 2. Nanti kalau saya enter langsung keluar nilai C4 di sini. Nah, ya, titik tengahnya. Nah, sekarang saya akan menetapkan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya kebetulan ini saya pilih 0 di sini. Saya pilih 0 di sini. Berarti apa? Rata-rata sementaranya adalah 324,5. Ya, gitu ya. Nah, kalau saya menginginkan rata-rata sementaranya itu bukan ini. Saya geser aja ke 424,5 boleh. Ya, nanti kolom ini akan berisi, ini saya delete dulu. Ya, pakai 424,5 ya. Jadi gini, let apa? C5. C5 itu tempatnya DI. Apa rumusnya tadi? DI. XI kurangi X bar S, ya kan? XI-nya tinggal ditulis. Nah, XI.
dikurangi X bar S. X bar S-nya tadi ditetapkan 424,5. 424,5. Ya, begitu. Baru kita enter, keluar nilai DI-nya. Ya kan? Nolnya posisinya di sini. Sudah paham? Nah, baru kita masukkan ke rumus sekarang. Let, saya beri nama yang sama, K1. Nah, K1 kan? Apa rumusnya? Rumusnya kan ini. X bar S ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Pakai rumus ini kan? Nah, sekarang kita lihat. Peragakan di sini. Pertama X bar S ditulis dulu. Yaitu 424,5. Tulis ya. 424,5 ditambah. Nah, gitu kan? Sigma FIDI. Ya, berarti sum kurung buka tutup FI dikali DI. Nah, gitu ya. Dibagi ya, bagi sigma FI berarti sum kurung buka tutup FI. Nah, rumusnya kan gini. Coba kita enter. Sekarang saya print K1. Print K1. Hasilnya 434,5. Nah, persis sama dengan ini. Ini pakai rumus yang pertama tadi. Persis sama dengan rumus yang kedua. 434,5. Ini adalah rata-ratanya, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang kita ingin memperagakan, menghitung apa? Menghitung selanjutnya median. Nah, ketika Anda belajar di SMA dulu kan menghitung median itu rumusnya kan pakai median. Kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, apa itu? Tepi bawah kelas median, biasanya diberi lambang L, median, gitu kan, Lmed, gitu ya. Ditambah C, C itu panjang kelasnya, ya, dikalikan setengah N, N itu banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median, dibagi dengan frekuensinya median. Berarti tugas kita pertama adalah menghitung N. Nah, kebetulan N-nya itu adalah 100, sudah diketahui di sini. Nah, kalau saya diketahui berarti nggak usah hitung pakai Minitab. Kalau misalkan ini nggak diketahui ya kita hitung jumlahnya F ini, pakai perintah ini, sum FI. Nah, gitu ya. Kebetulan ini sudah dikali nilainya 100 kan, ini kalau dijumlah, nah ini dilakukan terhadap 100 rumah tangga, ini hasilnya seperti ini. N-nya sudah dipastikan 100 ya. Kalau belum tahu pakai perintah let K1 sama dengan sum FI. Print K1 itu adalah N-nya. Ya, N-nya itu. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat menghitung median. Berarti apa? Tepi bawah. Kalau 100 berarti posisi median ada di setengah N. Setengah N itu berarti setengah kali 150 kan. Baru Anda jumlahkan manual dari atas ini sampai mencapai 50. 2 ditambah 4, 8. Oh, 2 ditambah 4 itu 6. 6 ditambah 7, 13. Ya kan? 13. 13 ditambah 13, 26. 26 ditambah 26, 52. Nah, berarti posisinya ada di sini. Melihatnya dari frekuensi tadi, dijumlahkan dari atas sampai mencapai 50-an. Nah, ternyata kalau saya berhenti di sini belum 50 kan, masih 26. Ketika ditambah 26 sudah mencapai 52. Berarti posisi median pasti ada di FI sebesar 26. Nah, FI sama dengan 26, ini disebut frekuensi median. Ya, nah frekuensi kumulatifnya berarti ini 2 tambah 4 tambah 7 tambah 13.
Itu namanya frekuensi kumulatif sebelum median. Ketemunya 26, frekuensi mediannya juga 26. Ya. Nah, 26 ini saya tarik ke kiri, ketemu batas bawahnya 400. Nah, ini harus dikurangi salah mutlak. Salah mutlaknya di sini adalah setengah. Ya, salah mutlak adalah setengah dari satuan ukuran terkecil. Karena ini 0 desimal, satuan ukuran terkecilnya 1, 1 kali setengah jadi setengah. Kalau begitu ini saya kurangi dengan setengah. Ya, jadi nanti saya bisa ngitung LED. Saya simpan medianya ini di K2. Nah, tepi bawah kelas median tadi 400 dikurangi setengah ketemu 399,5. Ya kan? 399,5. Baru ditambah. Ya. Baru ditambah. Nah, tambah C. C-nya berapa? C itu panjang kelas, berarti ini 250 kurangi 200 atau 300 kurangi 250, berarti C-nya adalah 50. Nah, dikali. Nah, pengalinya ini harus kita kurung untuk menghindari salah nulis sintak. Ini apa? Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif. Setengah N tadi nilainya kan 50 kebetulan. Karena N-nya 100. Dikurangi frekuensi kumulatifnya sebelum frekuensi median, sebelum 26. Ini kalau dijumlah semua kan 26 juga. Nah, ini 26. Nah, maaf. 26. Nah, begini. Nah, ini saya sarankan harus dikurung. Nah, ini kan. Ini juga dikurung. Nah, habis itu apa? Dibagi frekuensi median. Frekuensi mediannya kebetulan 26. Nah, ini rumusnya kan begini. Ya, lihat di kuliah kemarin. Jadi L median ditambah C kalikan setengah N min frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median dibagi frekuensi median. Ya. Nah, setelah itu baru kita enter, kita print. K2. Nah, ketemu 445,654. Nah, ini adalah mediannya. Ya. Kita cek. Nah, ini hasil dari median. 436,038. 399,5 plus 50 kali, ini kok 45 ini. Datanya nggak keliru dah. Ini kan 26. 2 tambah 4 berapa? 6. Ini 6 ditambah 7, 13. 13 ditambah 13, 26. Ya, yang benar ini ya. Ini ada yang salah tulis ini kayaknya. Ini 45 ini yang salah ini. Ini harusnya 50. Setengah N. Ya. Nah, tidak apa-apa lah. Jalan. Jadi jawabnya adalah 445,654 ya. Jadi harusnya di sini 50, di sini masih ditulis yang 45. Ini salah baca aja ini ya. Salah baca. Totalnya ini kan sampai sini kan 26 ini. 13 ditambah 13 ya, 26 ditulis 40. Oh, ditulis 50, setengah N ya. Setengah N ini kan 50, di sini 45 ya. Itu kesalahan sedikit aja. Oke, sekarang modusnya. Nah, modusnya ini hampir sama. Frekuensi yang terbesar yang kita lihat, ternyata 26. Nah, ini frekuensi modus ini. Nah, jadi kalau kita hitung rumusnya, lihat K3, gitu ya. Nah, tepi bawah kelas modus, ya, lihat 26. Ini tepi bawahnya. Dikurangi setengah, ketemu 399,5.
ditambah C. C-nya tadi 50. Baru dikali. Nah, pengalinya dikasih kurung buka tutup biar nggak salah. Dikali apa? A dibagi A plus B kan. Nah, A-nya berapa? Selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum. 26 dikurangi 13 berarti ketemu 13. Nah, gitu ya. Ya, setelah itu dibagi. Nah, pembaginya ini pakai A plus B. Nah, harus dikurung lagi. A-nya tadi 13 plus B. B-nya berapa? Selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. 26 kurangi 19, 7 ya. Ya 7. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah A dibagi A plus B. B-nya 7 ini diperoleh dari frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Ya. Udah, baru kita enter. Kita print K3. Nah, ketemu 432 persis ya, 432. Nah, persis sama kan? 432. Nah, itu cara menghitung rata-rata median modus kalau datanya membentuk distribusi frekuensi. Saya kira ini sederhana ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran letak. Ukuran letak. Di mana di ukuran letak ini datanya adalah data yang belum dikelompokkan. Apa datanya ini? Yaitu kebutuhan bahan bakar pertalit per hari dalam satuan ribu liter di SPBU tertentu Kota Surabaya. Nah, ini hasil pengamatannya sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 40 hari. Jadi diamati selama 40 hari. Hari pertama yang terjual 153.000 liter. Hari kedua 179.000 liter. Kan begitu ya. Kalau kita catat. Berdasarkan data tersebut, hitung nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Berarti Q1, Q2, dan Q3. Nah, karena datanya belum dikelompokkan, caranya seperti tadi sama. Data ini saya input dulu di worksheet Minitab. Dan saya beri nama pertalit. Sebanyak 40 pengamatan. Ini hasilnya. Saya taruh di C7. Ya. Ini saya taruh di C7. 193, 179, 199, dan seterusnya. Sampai 40 pengamatan. Ya. Nah, ini 40 pengamatan kan. Ini nomor indeksnya. 184 yang terakhir. Sudah, ini data pertalit. Nah, bagaimana cara menghitung kuartil 1? Pertama ingat rumusnya dulu. Q1 sama dengan L Q1. Yaitu tepi bawah kelas Q1. Ditambah C, berarti kan C. Dikali apa? 1/4 N. Ya, N-nya tadi tidak lain 40, 1/4-nya berarti 10. Ya, karena gampang dihitung manual ya langsung aja. 1/4 N-nya ganti 10. Min frekuensi kumulatif sebelum frekuensinya Q1. Nah, berarti tugas kita pertama menentukan banyaknya data. Banyaknya data tadi berapa? 40. Berarti 1/4-nya jatuh di 10. Kalau begitu kita jumlah frekuensi ini sampai mencapai 10. Oh, maaf. Ini datanya tidak membentuk distribusi frekuensi ya. Maaf, salah persepsi saya. Ini datanya belum dikelompokkan. Nah, kalau menghitung kuartil, berarti caranya Q1 adalah data, beri lambang X, data, berada di posisi 1/4 kali N plus 1. Ya, gitu ya. 1/4 kali N plus 1. Karena N-nya 40, ya toh? Berarti 40 ditambah 1 jadi 41 dibagi 2. Ketemu 20,5. Berarti datanya berada di posisi 20,5.
Nah, di mana cara menghitung Q1 selanjutnya? Data pertalit tadi harus saya urut dulu. Ya, saya urut. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus, andaikan ini belum terisi ya. Nah, gitu. Nah, langkah mengurut pakai sort. Nah, urutkan C7. Nah, ya kan? Langsung pakai nama aja C7. Nah, simpan hasilnya di C8. Nah, ya, ini langsung di enter. Maka C8 nanti muncul data dari pertalit yang sudah urut dari kecil ke besar. 179 muncul double ini, 184 double, 189, 190 double lagi ya. Nah, ini saya urut dari kecil sampai besar ini. Nah, gitu ya. Yang urut. Nah, baru tadi posisinya kan di Q1 itu data 1/4 kali N plus 1. Kalau N-nya 40 ditambah 1, 41. 41 dibagi 4 berapa? Nah, kalau sulit bisa ngitung pakai bantuan ini. Let apa? K1 ya kan? Sama dengan apa? 41 ya kan? Dibagi 4. Ini saya enggak apa-apa. Baru kita print K1. Ternyata ketemu 10,25. Nah, baru saya menjumlahkan untuk mengetahui posisinya frekuensi. Oh, maaf, ini tadi datanya tidak membentuk distribusi frekuensi, oke. Ya. Jadi datanya berada di posisi apa? 10,25. Berarti kalau saya hitung, hasilnya nanti saya simpan aja di K2 ya. Nah, sama dengan apa? Data di posisi ke-10. Nah, lihat yang di short tadi. Yang sudah di short, lihat posisi ke-10. Nah, ini kan ada indeks 10 ini. Nah, oh berarti 190 nilainya. Nah, ini namanya adalah X ke-10. Ya. Dari mana X ke-10? Dari ini, 10,25. Ya, jadi di sini saya tulis 190 nilainya. X ke-10 ditambah fraksionalnya atau desimalnya. Berapa nih? 10,25 berarti desimalnya 0,25. 0,25 dikali ya, kurung buka tutup. Ya, pengalinya ini habis data ke-10 kan berarti data ke-11. Nah, itu ya. Nah, kebetulan data yang ke-11 itu nilainya berapa ini? 192. Nah, berarti masukkan sini 192 dikurangi data ke-10 tadi. 190. Nah, ini adalah nilai Q1. Baru kita enter. Print Q1 K2. Gitu ya. Berarti Q1-nya sebesar 190,5 gitu ya. Nah, kita cek. Nah, Q1-nya 190,5. Gitu ya. Ini untuk ngecek ini outputnya saya pakai Minitab. Output Minitab melalui baris menu, ya kan? Sedangkan di sini saya peragakan pakai Windows Season. Sama persis hasilnya, ya. Kenapa ini? Ini latihan awal supaya kita bisa menghitung pakai bantuan komputer. Nah, kalau ini outputnya Minitab, langsung keluar Q1-nya 190,5. Cara nyarinya seperti yang saya sebut tadi nih. Pertama cari dulu N-nya kebetulan 40. Nah, posisinya Q1, X 1/4 kali N plus 1. Jadi 41 dibagi 4 ketemu 10,25. Berarti posisinya Q1 ada di data ke-10 ditambah 0,25 kali data ke-11 kurangi data ke-10. Ini kan ada di kuliah kemarin ini. Caranya ini saya jelaskan di kuliah, gitu ya. Nah, kalau pakai hitungan komputer seperti ini. Nah, sekarang kalau kita pakai baris menu, perintahnya ya di sini start, basic statistik,
pilih display deskriptif statistik. Kebetulan datanya belum dikelompokkan kan. Nah, data PDAM ini saya delete dulu, saya ganti pertalite. Nah, baru statistik. Sekarang yang dibutuhkan adalah Q1, Q2, Q3. Yang lainnya saya hapus. Nah, kita oke. Oke lagi. Nah, nanti keluar Q1-nya 190,5. Ya. Medianya 201. Q3-nya 212,75 gitu ya. Jadi kalau datanya belum dikelompokkan sangat mudah karena sudah ada di baris menu. Ya. Tapi kalau datanya membentuk distribusi frekuensi baru itu yang agak agak panjang dikit menghitungnya ya. Nggak bisa langsung. Itu bedanya ya. Nah, ini sudah. Sekarang desil ke-7. Nah, desil ke-7 maupun persentil ini tidak ada di fasilitas Minitab. Nah, berarti ngitungnya bagaimana? Ya seperti cara ini tadi. Nah, seperti ini caranya. Nah, perhatikan sekarang desil ke-7. Desil ke-7 itu kan persepuluhan. Berarti data di posisi 7/10 dikalikan N plus 1. Kalau N-nya tadi 40, berarti 41 dikalikan 7/10. Nah, gitu ya. Nah, kita hitung di sini. Ya, let K1 sama dengan berapa tadi? 7/10, ya kan? Atau 0,7, 0,7. Ya kan? Kali berapa? 41. Ini dari mana? N plus 1. Kita print. Nah, untuk mengetahui posisinya median tadi, ya, posisinya, posisinya desil ke-7. Ya, print K1. Jadi ingat ya, di dalam penulisan sintak, kalau K1 di sini saya pakai lagi, maka ini akan menghapus K1 yang ada di awal ini. Nah, jadi ini akan tertindih dengan yang baru, perintah baru. Jadi sekarang yang diberlakukan K1 itu adalah 28,7. Bukan ini, bukan 10,25, bukan. Ya. Ini hati-hati. Jadi kalau nulis sintak baru dijalankan dengan nama variabel K-nya sama, maka yang baru ini yang dipakai. Yang lama tertindih. Ya. Jadi kita dapatkan nilai K1 28,7, berarti ini posisi untuk desil ke-7. Baru let K2. Ya. Let K2. Sama dengan apa? Data ke-28 ditambah 0,7. Ya. Fraksionalnya 0,7 kan? Kali data ke-29 min data ke-28. Kita cek data ke-28, lihat indeks di sini. Nah, ini 28, tarik ke kanan. Lihat yang sudah di-short. Nah, ternyata ketemu 209. Ya. 209. Tulis ini. Nah, baru ditambah berapa? Tambah berapa? 0,7 dikali, nah, habis data ke berapa tadi? 28, berarti data ke 29. Cek data ke 29 211. Ya. Jadi 211 dikurangi data ke 28 tadi, yaitu 209. Sudah, ini adalah jawaban dari desil ke-7. Ya. Sekarang saya print K2. 210,4. Nah, kita cek hasilnya untuk desil ke-7. Persis 210,4. Ya. Anda bisa praktekkan di sini. Itu cara ngitungnya. Memang ini saya jelaskan di sini cara memperoleh 209 itu dari mana, ya tentunya dari rumus yang sudah saya berikan di kuliah minggu kemarin itu. Ya. Itu harus diingat ya rumusnya. Nah, sudah. Sekarang persentil. Persentil ke berapa? 53. Caranya sama ya. Kalau persentil itu per seratusan, berarti posisi data di 53 dibagi 100 kali 41. Ya kan? Nih.
53 dibagi 100 kali 41. Baru saya print K1, ketemu 21,73. Berarti posisi persentil ke-53 itu adalah data ke-21, cek di sini, ya, ini, ditambah fraksionalnya 0,73 kan, kali data ke-22 dikurangi data ke-21. Begitu, ya. Nah, ini kalau nanti saya print K2, maka hasilnya 202,46. Ya, silakan nanti Anda coba sendiri ya. Jadi persentil ke-53 sebesar ini. Sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini sebenarnya banyak. Ada mean devian, ya, mean deviasi atau simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ya, ada interkuartil. Itu sudah masuk ukuran penyebaran. Ya, di sini saya contohkan ukuran penyebarannya adalah menghitung simpangan baku dan variansi. Nah, atau standar deviasi dan variansi. Untuk data apa? Data yang belum dikelompokkan, yaitu data pertalit. Ini datanya, saya simpan di C7. Berapa simpangan baku dan variansinya? Ya, kalau Anda ingat rumusnya ketika kuliah minggu kemarin, menghitung simpangan baku itu rumusnya S sama dengan akar, apa? Masih ingat? Seper N-1 sigma I 1 sampai N kurung buka XI min X bar pangkat 2. XI min X bar pangkat 2. Gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali, rumusnya adalah yang paling atas ini. Ya, seper N-1 sigma XI min X bar pangkat 2. Tapi ini dipakai untuk data yang belum dikelompokkan. Contohnya pertalit ini. Kalau dikelompokkan membentuk distribusi frekuensi, maknanya sudah beda. Ya. XI di sini dengan XI di situ sudah beda. Ini nilai tunggal yang langsung teramati di sini. Sedangkan XI di situ titik tengah atau nilai tengah. Ya, itu bedanya. Jadi harus lihat jenis datanya dulu. Ya, jadi hitungnya pakai rumus ini. Ini boleh, ini juga boleh sama itu. Ya. Nah, nanti proses ngitungnya ini bisa diserahkan di Minitab. Dia sudah jelas ngitung pakai rumus ini, Minitab itu, ya, atau itu sama. Nah, sekarang saya peragakan menggunakan Minitab, ya. Start, basic statistik, display, deskriptif. Variabel yang dimasukkan adalah pertalit, ya, ini sudah benar ini pertalit. Nah, statistik yang dibutuhkan sekarang adalah standar deviasi dan variansi. Sudah, ini kita hapus. Nah, kita oke. Oke lagi. Nah, simpangan bakunya ketemu 16,5, variansinya 272,4. Jadi variansi ini kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalau ini saya kuadratkan, ya, nanti ketemu sekian ini. Ya, gitu ya. Sudah, itu jawabnya. Dari mana angka ini muncul? Dari rumus ini. Nah, kalau nggak percaya bisa diuji di sini. Ya, ngitungnya ini ya, pakai ini. Ya, itu cara ngitungnya. Coba kita peragakan ya. Ngitung di sini supaya yakin. Nanti kalau Anda belajar membuat program, menulis sintak programnya harus pakai ini, ya, pakai ini. Jadi sudah nggak pakai menu lagi. Gimana cara kita menghitung ini? Boleh pakai ini, boleh pakai itu, sama aja. Saya pakai yang ini aja ya. Nanti hasilnya akan sama persis dengan ini, 16,5. Bahkan lebih teliti yang di sini. Ini kan sebenarnya dipangkas ini. Mungkin sampai berapa desimal dipangkas jadi 2 desimal. Ya. Nah, kalau ingin lebih puas, hitung sendiri. Let ya. K1 sama dengan, ini kan ada rumus apa? Akar kan? Akar itu perintah Minitab-nya SQRT. Kurung buka tutup. Nah, jangan lupa. Jangan nulis kurung buka dulu, nanti tutupnya nggak ketemu, bisa salah. Nah, akar baru yang ditulis dulu yang ini. Jumlahan ini baru terakhir dibagi N-1. Ya.
untuk menghindari salah, ya. Ya. Jumlahnya ini kan jumlah tapi dikuadratkan. Perintah Minitab-nya sederhana, SSQ, sum square. Ya, SSQ itu singkatan sum, artinya dijumlah, square. Nah, jadi perintahnya cukup ini, SSQ. Nah, jangan lupa setiap ada perintah ini harus kurung buka tutup. Nah, SSQ dari siapa? XI kurangi X bar. Apa XI itu? Pertalit. Nah, tempatnya di mana? C7. Jadi Anda nulisnya pakai C7. Ini XI. Dikurangi X bar kan? X bar itu apa? Rata-ratanya pertalit. Nah, perintah rata-rata juga ada di Minitab. Mian, kurung buka tutup lagi. Nah, mian dari siapa? C7. Nah, sudah, selesai. Tinggal pernya itu hati-hati nulisnya, harus di sini. Nah, kalau Anda naruh di sini sudah jelas fatal, salah nanti. Ya, harus naruh di sini. Nah, per apa? N-1. N-nya tadi berapa? Banyak pengamatan. 40 kan? Dikurangi 1 jadi 39. Nah, baru kita enter. Kita print K1. Nah, ketemu 16,5045. Loh, ini bisa tampil 4 desimal, ini hanya 2 desimal. Ya kan? Jadi kalau secara hitungan lebih teliti yang ini. Nanti kalau membuat program ya pakai yang ini bisa. Kayak ini ya. Kan bisa berjalan looping nanti ya. Harus latihan buat sintak-sintak dengan bahasa software ya. Ya seperti ini. Nah, kalau sudah variansi tinggal lihat K2. Ini variansinya. Apa itu variansi? K1 dipangkatkan 2. Kalau dipangkatkan itu double star ya. Ya, kalau apa namanya software Pascal pakai caping, itu artinya pangkat. Ya, C++ itu pakai caping gini. Kalau Minitab pakai double star. Nah, kita enter, saya print. Nah, K2. Nah, 272,4, ya kan? Nah, di sini 272,40. Nah, sama persis. Nah, ini untuk meyakinkan saja bahwa hitungan yang kita tulis ini sudah benar. Ya, itu caranya. Ya, sambil latihan nulis ya, butuh keterampilan aja ini ya. Nah, tadi sudah. Nah, bagaimana kalau sekarang saya punya data berdistribusi frekuensi, ya, data yang berdistribusi frekuensi seperti ini, kita ingin hitung apa ini? Kita ingin hitung variansi dan simpangan bakunya. Kalau menghitung variansi, ya, kan berarti nggak perlu pakai akar. Kalau simpangan baku baru diakar, ya kan? Nah, kita hitung dulu variansinya berapa, nanti simpangan baku gampang, tinggal akar dari variansi gitu aja. Nah, kita hitung variansi, datanya membentuk distribusi frekuensi. Hati-hati ya, datanya membentuk distribusi frekuensi. Nah, maka untuk menghitung ini rumusnya jangan lupa saya tayangkan lagi. Nah, rumus yang dipakai itu ada 3 cara. Ini rumus pertama, ya, ini rumus kedua, ingat di kuliah, dan ini rumus ketiga. Hasilnya persis sama dengan 3 cara ini. Nah, untuk hitungan yang saya peragakan di praktikum ini, saya pakai yang rumus pertama ini aja. Nah, pakai rumus pertama ini ya. Nah, ini. Tapi, saya modifikasi jadi itu. Ya, saya modifikasi jadi itu. Berarti kan? Saya pakai itu ya. FI kali XI min X bar kuadrat dikalikan FI, ya, baru dijumlah. Ya. Jadi pakai ini bisa, pakai itu bisa. Cuma hati-hati. Saya ingatkan kembali,
Karena ini rumus untuk data yang berdistribusi frekuensi, X-bar-nya di sini, X-bar-nya di sini, bukan sigma XI dibagi N. Bukan. Jadi jangan pakai perintah mean, kurung buka, XI, bukan. Kalau Anda pakai mean XI itu untuk data yang tidak dikelompokkan tadi. Jadi ini menggunakan rumus apa? X-bar-nya ini. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi pakai rumus ini. Ya, jadi X-bar yang ada di sini pakai rumus itu. Kalau X-bar yang di sini itu baru pakai rumus sigma XI per N. Jadi nggak perlu ada FI. Jadi FI-nya 1. Nah, ini kalau FI-nya 1 kan berarti sebanyak N nanti jadinya. Itu bedanya. Ya, jadi fokus dulu. Rumus yang saya pakai yang mana dulu? Pakai ini boleh. Nah, ini. Ya. Tapi yang dipakai nanti variansi kan berarti cukup yang di bawah tanda akarnya. Jadi namanya variansi. Jadi di akar namanya simpangan baku. Ya. Ya, di praktikum ini saya memperagakan pakai rumus yang ini, menghitung variansinya. Nah, ini yang saya blok ini. Jadi ingat-ingat, ada sigma FI kali XI kuadrat dikurangi N. Nah, N-nya ini juga beda. N di sini itu adalah banyaknya data. Apa rumus banyaknya data? Sigma FI. Nah, ini saya peragakan ini. Nah, sigma FI ini. Kebetulan tadi sudah diketahui sigma FI-nya 100 kan? Nah, karena sudah diketahui 100, enak sudah nggak perlu ngitung. Nah, kalau nggak diketahui baru ngitung sigma FI itu pakai perintah sum FI. Nah, di sini saya peragakan andaikan belum tahu ya pakai sum FI gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Perhatikan, saya mau ngitung pakai rumus yang ini. Ya, fokus dulu ke sini. Ingat-ingat, pakai ini ya, maaf, yang bawah ini. Hitung dulu sigma FI kali XI kuadrat min N kali X bar kuadrat. Setelah itu hasilnya dibagi N min 1. Kebetulan N-nya tadi 100 dikurangi 1, 99. Jadi per 99 gitu ya. Nah, oke, sekarang katanya ini. Nah, ini perintahnya. Ini perintahnya. Silakan direnungkan. Ya. Prosesnya saya tulis di sini. Nanti akan keluar hasilnya. Ya. Jadi yang K5 itu nilai dari variansi, K6 itu adalah simpangan baku, akar dari variansi, ya kan? Jadi ini simpangan bakunya, yang ini variansinya, gitu loh. Ya. Nah, nanti Anda bisa memperagakan, ya. Jangan lupa ini sudah pakai kode C1, C2, C3, C4, terus K. Nah, kalau Anda pakai ini masukkan datanya harus persis ini. Ya, persis begini. BB itu harus di C1, BA di C2, FI di C3. Ya. Karena kalau enggak nanti hasilnya bisa beda. Ya. Sekarang coba lihat. Pertama saya menghitung N. Nah, N-nya di sini saya ganti K1. Apa itu? Sum FI. Nah, ini dijumlah semua, itu namanya N. Jumlahkan FI, itu namanya N. Ya. Oke, ini N-nya. Setelah itu apa? Mencari titik tengah. Saya simpan di C4. Nah, ini kan. Jadi asalnya C4, ini diperoleh dari C1 tambah C2 dibagi 2. Udah ya? Langsung ketemu perintahnya ini. Let C4 sama dengan C1 tambah C2 dibagi 2. Udah? Ketemu C4-nya. Nah, kalau sudah baru K2. Perhatikan. Apa K2 ini? K2 ini menghitung X bar. Perhatikan. Sigma FI kali XI, ya kan? Dibagi K1. K1 kan sigma FI. Sum FI. Ya, jadi K2 ini X bar-nya. K1 itu N-nya. Nah, K3 sekarang. Apa K3? Sigma FI kali XI kuadrat. Nah, lihat rumusnya.
sigma Fi kali X kuadrat. Ini namanya K3. N-nya ini K1, X bar-nya ini K2. Jadi saya hanya memainkan rumus itu tadi. Ini taruh di mana tadi? K3 ya. K1, K2. Itu aja. Nah, jadi yang ini namanya K3 dikurangi K1 kali K2 pangkat 2. Setelah itu dibagi dengan K1 min 1. Itu namanya variansi. Nah, oke. Lihat sini. Ya, K3 sudah ketemu kan? Baru ini ngitungnya. Ini K4 ya. K3 dikurangi K1 ini kan N-nya kali X bar pangkat 2. Nah, itu saya beri nama K4. Nah, baru K5. Apa K5? K4 tadi dibagi N-1 atau K1 min 1. Ya, sudah. Ini K5 tidak lain adalah variansi K5 ini. Nah, tinggal simpangan baku namanya K6. SGRT atau akar dari K5. Ya. Akar dari K5. Sehingga kita print ketemu K5 K6. Jadi variansinya K5, simpangan bakunya K6, hasilnya ini. Silakan peragakan di sini nanti. Kan sudah ada panduannya ini, ya. Nah, misalkan Anda tanya, Pak, kalau ini saya pindahkan ya, BB-nya saya taruh di C2, BA-nya ini, ya ini harus menyesuaikan data ini gitu. Jangan sampai salah pindah tempat gitu ya. Karena ini dirancang untuk data yang seperti ini. Kalau ini Anda copy di paste tempat lain ya bergeser semua nanti di sini. Tapi intinya yang penting ngerti. Ya, bisa diperagakan di sini nanti. Ya. Oke, untuk sementara sampai sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan ketiga nanti untuk ukuran pemusatan dan penyebaran ini ya. Karena ini melatih kita menulis sintak program nanti ya. Jadi ini Anda sudah berlatih belajar menulis sintak program. Nanti kalau Anda belajar R, belajar Pascal ya, belajar C++ ya itu sudah terbiasa dengan hal-hal demikian ya. Ini kan hanya pengantar awalnya ya. Ketelitian menulis sintak ya, gitu. Yang berhubungan dengan rumus statistik ya, rumus statistik tentunya. Ya, untuk sementara sampai sini dulu, nanti saya sambung di pertemuan ke praktikum ya, praktikum pertemuan ketiga. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.